Nih, cilor mau cilor. I don't speak English. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang keributan Knets dengan Asia Tenggara khususnya Indonesia tidak berhenti meskipun sudah berhari-hari berlalu. Setelah gagal dengan menghina fisik menggunakan gorila, menghina kebiasaan cara makan menggunakan tangan, mengolok-olok bencana, memandang rendah alam Indonesia, hingga seruan anti-Islam pada tweet Korea bertebaran. Kini Knets tampak berusaha menampilkan diri sebagai korban dan ingin memperlihatkan bahwa Indonesia itu buruk dengan kata cilor yang dilontar orang Indonesia sebagai ajakan seksual. Konteks masalah adalah saat terjadi Knets versus Ablings, ada tweet viral asal Indonesia di mana warga Korea dengan panjang lebar menghina fisiknya melalui foto profilnya. Lalu tweet itu hanya membalas, cilor mau cilor. Tweet ini meledak dan jadi kata ejekan dalam masa perang tersebut. Hingga salah satu WNI yang ada di Korea membuat story Instagram memvideokan dirinya ada di dalam bus lalu kamera diarahkan ke penampakan bus yang terlihat sepi, hanya ada beberapa orang yang dari wujud wajah juga tidak terlihat jelas. Sambil berkata, cilor mau cilor, lalu kamera diarahkan kembali ke wajahnya sambil tertawa. Hal ini mengundang warga Korea membuat tuduhan palsu dan fitnah. Entah apakah emang kebiasaan Knets membuat fitnah atau bagaimana. Dalam tweet itu dia berkata, kami menangkap kasus Jang Bija, seorang pria Indonesia yang melakukan pelecehan seksual dan merekam seorang gadis Korea di bawah umur. Setelah merekam para mahasiswi di dalam bus, dia bertanya kepada mereka dalam bahasa Indonesia, "Ni cilor mau?" Yang artinya apakah kamu mau memakan alat kelaminku? Dia membuat video berisi pelecehan seksual terhadap Korea. Tweet ini, berisi fitnah dan tuduhan palsu serta narasi yang dibuat-buat ini langsung mendapatkan perhatian oleh warga Korea lainnya. Banyak dukungan dari warganet Korea meng-up tweet ini sebagai contoh betapa buruknya perilaku Indonesia. Menanggapi fenomena yang cukup aneh ini, tweet warga Indonesia antara lain, kasihan cilor, cilor dituduh pelecehan seksual. Hatinya pasti sakit banget. Maksudnya nih cilor mau cilor itu ngeledek argumen rasis kalian yang sambah. Gak ada hubungannya sama seksual harassment. Benar-benar bodoh, yang dibahas apa yang dicerna apa. Kok bisa negara itu menyandang predikat salah satu negara dengan IQ tinggi? Cilor mau cilor itu hanya joke forage baitingnya? Itu sama kayak, heres tteokbokki. Do you want? Itu murni hanya sekedar makanan, tidak ada hubungannya dengan seksual. Gue seminggu war sama kalian asli melihatnya enek sendiri. Kalian banyak tidak nyambung dan fitnah. Gila, gak nyangka IQ tinggi se-Asia tapi di forum malah kelihatan bodoh. Meski begitu Knets masih menganggap ini kasus pelecehan seksual. Meski dalam video asli si pria itu terlihat merekam diri sendiri lalu menunjukkan keadaan dalam bus dan merekam diri sendiri lalu tertawa. Di mana di dalam bus tersebut hanya terekam sedikit siluet seseorang masih dianggap pelecehan seksual dan tindakan merekam seseorang tanpa izin. Tweet dari Korea seperti, ketika perempuan Korea melihat ungkapan aneh untuk makanan seperti es krim, kerang, kue beras dan buah persik. Mereka tahu itu adalah pelecehan seksual. Tentu saja orang Indonesia membantah ucapan ini sebagai pelecehan seksual. Bagaimana bisa Anda bersikeras ini bukan pelecehan seksual? Sangat tidak tahu malu. Hingga kini, permasalahan cilor sebagai ajakan seksual masih menjadi perdebatan panas. Entah, tidak ada habis-habisnya warga Korea cari bahan keributan yang pada dasarnya itu hanya video komedi bernada POV di mana dia hanya menunjukkan dirinya di Korea sambil membuat lelucon apakah kita serang secara nyata. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Namun tanggapan banyak Knets entah memang bodoh atau hanya cari-cari masalah saja. Hal ini terus dikaitkan dengan tindakan pelecehan seksual serta merekam orang lain tanpa izin. Padahal tindakan video singkat itu juga jika dilihat-lihat seperti seseorang sedang memberikan kabar dia berada di suatu tempat tanpa fokus merekam orang tertentu. Perdebatan cilor, kenapa dia mengucapkan cilor menurut Knets tidak logis padahal konteks awal adalah tweet yang viral seperti yang dijelaskan di awal. Knets bahkan membagikan telusuran melalui chat GPT mengenai makna cilor di Indonesia yang divalidasi chat GPT sebagai ajakan seksual. Tweet balasan dari Indonesia lainnya seperti, katanya produsen Samsung, kok gak bisa Google apa itu cilor, dasar bodoh tidak tertolong. Ya, itu karena budaya negara lo yang toksik. Dikit-dikit dibully sama dilecehkan. Budaya lo yang bahkan sama warga sendiri aja tidak bisa saling menghargai. Di Indonesia tidak ada pelecehan pakai makanan. Aneh pola pikir warga toksik. Do you search what is cilor? You have Google right? Or you don't use your brain stupid? Ya ampun kalian benar-benar bodoh, tidak paham apapun, idiot, apa yang kamu tahu? Ini sangat lucu.
Kamu belajar lagi sana agar tidak bodoh. Efek kebanyakan plastik yang nempel di muka meresap sampai otak. Cilor disangka kontol, yang bener aja. Percuma kau ketik panjang lebar, bodoh. Capek banget lihat tulisan kotak sama bulat itu. Hahaha, Cilor sebagai pelecehan? Gue ketawa sampai nangis banget anjir. Haduh, percuma belajar sampai malam ternyata setolol ini. Cilor nama jajanan wai, tolol banget. Jadi ngakak lihat komentar ini. Cilor itu nama makanan Indonesia bodoh, entahlah IQ tumbuh tapi bodohnya diborong semua. Wajah monster emang aneh pemikirannya. Otak, hati, kaku semua. Di sini biasa ramah tamah menawarkan makanan. Semua dibilang pelecehan. Kebanyakan penjahat kelamin di negara lo, dia sama sekali tidak melakukan pelecehan, dia sedang melakukan perjalanan pulang menggunakan bus umum. Dia jauh dari orang sekitar, dia tidak menyentuh orang lain, dia tidak menampakkan wajah siapapun. Cilor adalah makanan ringan Indonesia. Nih Cilor, makanya punya pikiran normal dikit kenapa? Tidak tahu asbunnya orang Indonesia ya. Hasil sekolah dari pagi sampai malam ternyata tujuannya emang untuk membuli saja. Pantas saja K-drama selalu ada kisah pembulian dan jarang ada yang benar-benar belajar. Ternyata ini contoh nyatanya. Meski begitu banyak argumen warganet Knets yang masih mempertahankan bahwa Cilor adalah pelecehan seksual dan ingin menunjukkan pada seluruh dunia. Bantahan tweet Knets seperti, tentu saja itu cara licik. Secara harfiah dia akan mengatakan itu hanya nama makanan, jadi kenapa kalian begitu tersinggung? Akal sehat mengatakan bahwa merekam orang blind secara ilegal lalu bertanya kamu mau makan apa dalam bahasa asing yang tidak dipahami, bukankah itu bentuk pelecehan? Jika merekam seseorang di Korea adalah masalah serius bukan lelucon. Suruh teman-teman kriminalmu ini keluar dari Korea. Mungkin dia pernah mengalami diskriminasi dari bos atau rekan kerjanya. Makanya dia luahkan di tempat umum di depan mahasiswi Korea yang tidak bersalah lalu menertawakannya. Video ini adalah bukti kuat. Hingga kini perdebatan antara Cilor sebagai pelecehan seksual dan makanan ringan tetap menjadi isu panas setelah keributan Knets dengan SCA Blinks mereda. Entah apa yang dicari Knets yang terus menyenggol Indonesia.